Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih dapat mengikuti perkuliahan secara daring untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Untuk materi perkuliahan yang kedua ini kita nanti akan membahas tentang modal dalam perusahaan. Dengan perkembangan teknologi dan makin jauhnya spesialisasi dalam perusahaan, serta makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang menjadi besar, maka faktor produksi modal mempunyai arti yang lebih menonjol lagi. Sehingga di sini kita mempunyai pengertian modal. Pengertian modal ini kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama modal abstrak dan modal konkret. Yang kedua adalah modal aktif dan modal pasif. Untuk modal abstrak yaitu suatu capital value dari suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu atau permanen. Di sini dalam suatu neraca tercatat di sebelah kiri, di sebelah kredit. Sedangkan untuk modal secara konkret yaitu suatu capital goods mengalami perubahan-perubahan atau berganti-ganti. Dalam neraca tercatat di sebelah debit. Sedangkan untuk modal aktif dan modal pasif, modal aktif yaitu modal yang tertera di sebelah debit dari neraca, yang menggambarkan bentuk-bentuk seluruh dana yang diperoleh perusahaan ditanamkan. Misalnya di sini yaitu kas, efektan, piutang, barang, dan aktiva tetap. Sedangkan modal pasif yaitu modal yang tertera di sebelah kredit dari neraca. Di sini menggambarkan sumber-sumber dari mana dana diperoleh dalam jangka waktu tertentu relatif permanen. Di sini untuk modal aktif itu sama dengan modal konkret, sama-sama dalam neraca di sebelah debit. Sedangkan untuk modal pasif ini bisa juga disebut dengan modal abstrak karena dalam neraca sama-sama berada di sebelah kredit. Kita masuk ke pembagian modal aktif. Berdasarkan cara dan lamanya perputaran, modal aktif kita bagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang dimaksud dengan aktiva lancar yaitu aktiva yang habis dalam satu kali berputar dalam proses produksi dan proses perputarannya adalah dalam jangka waktu yang pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan aktiva tetap yaitu aktiva yang tahan lama, yang tidak atau secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi. Aktiva yang mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang panjang, yaitu di sini aktiva tetap itu jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Seperti contohnya tanah di atasnya didirikan bangunan pabrik atau juga hutan. Pembagian modal aktif berdasarkan fungsi bekerjanya kita juga bagi menjadi dua, yaitu yang pertama modal kerja atau working capital asset. Di sini menunjukkan bahwasanya untuk modal kerja yaitu jumlah keseluruhan aktiva lancar. Kelebihan dari aktiva lancar di atas utang lancar. Lebih mudah diperbesar atau diperkecil. Susunan modal kerja relatif variabel, selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Proses perputarannya dalam jangka waktu yang pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Sedangkan modal tetap, yaitu modal tetap atau fixed capital asset, yaitu modal yang sekali dibeli tidak mudah dikurangi atau diperkecil. Susunan modalnya tetap relatif tetap dalam jangka waktu tertentu. Proses perputarannya dalam jangka waktu yang panjang, yaitu di sini lebih dari 1 tahun. Sedangkan untuk
pembagian modal pasif kita bagi berdasarkan asalnya. Dibagi berdasarkan asalnya yaitu kita bagi ada yang pertama yaitu modal sendiri atau modal badan usaha. Yang kedua, modal asing atau modal kreditur atau utang. Yang dimaksud dengan modal sendiri atau modal badan usaha di sini yaitu modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri atau cadangan laba, atau bisa berasal dari pengambil bagian, peserta atau pemilik. Sini pemiliknya yaitu modal saham atau modal peserta. Juga modal sendiri itu menjadi tanggungan keseluruhan risiko perusahaan, merupakan jaminan dari kreditur. Sedangkan modal asing atau modal kreditur atau utang di sini yaitu modal yang berasal dari kreditur, merupakan utang dari perusahaan. Modal pasif berdasarkan lamanya penggunaannya kita bagi menjadi dua, yaitu modal jangka pendek dan modal jangka panjang. Modal jangka panjang yaitu lebih dari 1 tahun, sedangkan modal jangka pendek kurang dari 1 tahun. Sedangkan pembagian modal pasif berdasarkan likuiditas kita bedakan menjadi dua, yaitu modal jangka panjang dan modal jangka pendek. Untuk modal jangka panjang yaitu jangka waktunya tertentu. Di sini itu meliputi modal obligasi, hipotek. Juga jangka waktu tidak tertentu, modal saham atau modal dari perusahaan induk. Sedangkan yang kedua yaitu modal jangka pendek. Modal jangka pendek yaitu jangka waktunya juga tertentu, seperti kredit prolongasi, kredit belening, kredit wesel, kredit dari penjual maupun kredit dari pembeli. Jangka waktunya juga tak tertentu, seperti kredit rekening koran. Modal pasif dibedakan menurut syarat solvabilitas dalam hubungan dengan fungsinya sebagai jaminan, yaitu dibedakan menjadi modal sendiri dan modal asing. Sedangkan dilihat dari berdasarkan syarat rentabilitas dalam hubungan jaminan penghasilan atau pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu modal pendapatan tetap dan modal pendapatan tidak tetap. Modal pendapatan tetap di sini yaitu modal obligasi. Sedangkan modal pendapatan tidak tetap di sini yaitu modal saham. Kita selanjutnya akan membahas struktur kekayaan dan struktur finansial atau struktur modal. Kita pertama kali akan membahas struktur kekayaan. Struktur kekayaan yaitu perimbangan antara perbandingan, baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif. Perbandingan aktiva lancar dan aktiva tetap. Misalnya, diketahui aktiva lancar sebesar Rp80.000, sedangkan aktiva tetapnya sebesar Rp120.000. Jadi di sini absolutnya yaitu 8 dibagi 12, yaitu dari 80.000 dibagi 120.000. Sehingga akan muncul relatif. Relatifnya yaitu 40% dibanding 60%. Kedua yaitu struktur finansial. Di sini struktur finansial itu mencerminkan cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai, tercermin pada keseluruhan aktiva dalam neraca. Selain itu juga struktur finansial mencerminkan perimbangan, baik dalam arti absolut maupun relatif, antara keseluruhan modal asing dengan modal sendiri. Selanjutnya kita akan membahas struktur finansial. Struktur finansial ini yaitu yang pertama, struktur finansial konservatif. Struktur finansial konservatif di sini yaitu secara vertikal. Secara vertikal penjelasannya yaitu memberikan batas imbangan
yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing dengan modal sendiri. Pembelanjaan yang sehat yaitu pertama-tama harus dibangun atas dasar modal sendiri, seperti modal yang ditahan resiko. Sehingga di sini besarnya modal asing dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh melebihi besarnya modal asing. Maaf, kita ulangi, tidak boleh melebihi besarnya modal sendiri. Koefisiensi utang yaitu angka perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri tidak boleh melebihi 1:1. Di sini yaitu modal asingnya 1 dan modal sendirinya 1, sehingga apabila perbandingannya 1:1 yaitu koefisiensi utang. Setiap perluasan basis modal sendiri akan memperbesar kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko usaha perusahaan yang akan dibelanjainya. Pandangan ini disebut juga dengan istilah prinsip keamanan. Sehingga kita artikan prinsip keamanan yaitu akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kreditur maupun terhadap perusahaan itu sendiri. Setelah kita membahas struktur finansial secara konservatif, di sini kita nanti juga akan membahas struktur finansial konservatif horizontal. Tadi vertikal, ini horizontal. Untuk struktur finansial konservatif horizontal yaitu memberikan batas imbangan antara besarnya modal sendiri dengan besarnya aktiva tetap plus persediaan di lain pihak. Di sini memberi maksud yaitu keseluruhan biaya aktiva tetap dan persediaan harus sepenuhnya ditutup atau dibelanjai dengan modal sendiri, yaitu modal yang tetap tertanam di dalam perusahaan. Mari kita lihat dalam bagian berikut ini, yaitu kita pertama kali akan membahas struktur keadaan normal dalam perimbangan antara jumlah aktiva tetap plus persediaan dengan modal sendiri. Di sini keadaan normal antara aktiva lancar dengan modal asing sama besarnya. Aktiva lancar yaitu aktiva tetap ditambah persediaan, sedangkan modal asing berasal juga dari modal sendiri. Yang kedua yaitu struktur keadaan modal sendiri kurang cukup untuk membelanjai atau menutup aktiva tetap atau plus persediaan besi. Di sini seperti yang tadi bahwasannya kalau keadaan normal itu besarnya aktiva lancar dengan modal asing sama presentasinya. Sedangkan untuk modal sendiri kurang cukup untuk membelanjakan menutup aktiva tetap, yaitu perbandingannya di sini aktiva lancarnya masih tetap, yaitu aktiva tetap ditambah persediaan, sedangkan modal asingnya lebih besar dari modal sendiri, sehingga keadaan modal sendirinya kurang cukup untuk membelanjakan atau menutup aktiva tetap. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur keadaan modal sendiri lebih dari cukup untuk membelanjai atau menutup aktiva tetap plus persediaan. Di sini bahwasanya seperti tadi aktiva lancarnya dan aktiva lancarnya melalui aktiva tetap ditambah persediaan masih tetap hampir sama. Yang membedakan yaitu modal sendiri dengan modal asing. Di sini keadaan modal sendiri lebih cukup. Itu maksudnya modal sendiri di sini lebih besar dibanding dengan modal asing. Seperti yang kita lihat dalam
yang berwarna putih ini modal sendiri. Modal sendirinya lebih besar dibanding modal asing yang warna merah. Demikian materi perkuliahan yang kedua kali ini, yaitu tentang modal dalam perusahaan. Semoga perkuliahan pada hari ini dapat bermanfaat dan saya tetap menghimbau kepada mahasiswa agar menjaga kesehatan, makanan yang bergizi, dan berolahraga sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.